Anda masih di Economic with me Ruli Kurniawan dengan keempat narasumber kita malam hari ini tetap membahas terkait dengan Lebaran di tengah tensi geopolitik yang semakin meruncing. Bagaimana kita bisa bertahan? Di Lebaran mungkin sudah banyak bantalan-bantalan yang diberikan oleh pemerintah gitu untuk menjaga daya beli, perputaran uang dan ekonomi kita saat ini. Namun apa yang akan terjadi setelah Lebaran nanti? Apakah bantalan-bantalan itu masih bisa dilakukan oleh pemerintah dengan semakin tertekannya nilai tukar rupiah, harga minyak juga masih terus fluktuatif. Apa yang akan terjadi ke depannya dan bagaimana harapan para sektor-sektor yang hadir pada malam hari ini? Mungkin saya langsung ke Pak Haris. Pak Haris dari sektor transportasi sendiri gitu. Ya. Kondisi sekarang masih uncertain semuanya gitu ya. Ketika oke lah salah satu yang paling beruncing sekarang adalah konflik di Timur Tengah, Iran, Amerika dan juga Israel. Iran bilang 6 bulan war, hajar, oke silakan gitu ya. Selat Hormuz juga kita masih tetap tahan semuanya gitu. Kondisi sangat uncertain. Dari transportasi akan gimana kira-kira harapan dari pemerintah dan kekhawatiran terbesar akan seperti apa nanti? Ya, sebetulnya kalau dari sisi transportasi, ya lagi-lagi yuk kita belajar. Sekarang berapa triliun ya subsidi kita untuk BBM. Ya, subsidi kita untuk BBM itu yang penikmat BBM ini kan angkutan pribadi, oke? Nah, lalu kemudian ada studi-studi yang sudah diluncurkan, ya paling-paling sekitar 38 triliunan lah gitu ya untuk membangun beberapa kota besar untuk transportasi publik. Artinya kan dibandingkan dengan 200 lebih triliun setiap tahun untuk subsidi BBM yang penikmatnya juga angkutan pribadi, yang juga dia menyumbang kemacetan, yang dia juga menyumbang polusi udara perkotaan yang buruk. Nah ini kan kita mesti cerdas gitu loh. Pilihannya kalau menurut kami gitu ya. Kalau memang untuk menyelamatkan itu harus subsidinya juga harus naik lah gitu ya, naik BBM gitu ya, subsidinya dikurangin. Saya pikir itu kan juga lebih wise gitu loh. Tetapi memang pemerintah juga harus cepat. Ini nggak bisa lari lagi, lari dan loncat untuk bangun transportasi publik, untuk bangun sekarang kira-kira logistik. Gimana? Lari, loncat atau jalan di tempat? Lari dan loncat sekarang, karena harus sign of crisis tadi gitu loh. Kalau kita hanya sekedar lari, nggak bisa kejar gitu loh. Lari dan loncat itu apa? Ya artinya gini, transportasi publiknya dibangun dengan fondasi non BBM, yaitu kendaraan listrik, elektrifikasi bus, elektrifikasi angkutan penumpang umum, ya kan? Nah nanti selanjutnya kan dia tidak menggunakan BBM, kan begitu. Nah artinya adalah mereka juga efisien dari sisi itu. Tapi transportasi publiknya, jangan juga transportasi untuk kendaraan pribadi lagi gitu. Intensifnya kan ya yang kesana betul, semua betul. gitu. Nah, ini koordinasi dengan operator-operator transportasi gitu ya saat ini gitu ya. Bagaimana menjaga mereka untuk tetap survive di tengah kondisi saat ini sambil menunggu adanya sesuatu yang diberikan oleh pemerintah gitu untuk menjaga harga ongkos tiket gitu dan lain sebagainya. Apa yang akan coba dikatakan gitu? Ya, untuk teman-teman operator tentunya pasti saat ini sudah harus bersiap-siap. Artinya bagaimana dia survive bisa melayani sesuai dengan SOP yang ada. Frekuensinya yang tadinya misalnya katakanlah 10. Nah, nanti paling opsi-opsinya adalah mana jam sibuk, mana hari sibuk, mana juga yang di off peak ya, di luar jam sibuk atau di luar hari sibuk. Itu paling nanti pilihannya itu efisiensi lagi gitu loh. Nah ini yang harus dilakukan karena kalau lagi-lagi saya tidak merekomendasikan untuk tadi aspek transportasi itu keselamatan nomor 1. Keselamatan paling penting gitu. Nah setelah itu baru silahkanlah diefisiensi. Makanya saya lebih senang efisiensi itu mengurangi frekuensi pada saat di luar jam sibuk atau di luar hari sibuk, lalu kemudian tetap melakukan bisa efisiensi dari sana. Artinya keselamatan tetap terjamin, masyarakat juga tetap bisa terlayani tanpa harus tanda kutip menaikkan tarif dan yang lain-lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haris. Saya langsung ke Pak Sumanto. Pak Sumanto, kalau dari perusahaan pemerintah sih subsidi masih dilakukan gitu ya. Namun menurut dari pengamatan Pak Sumanto dan rekan-rekan gitu, berapa lama ini bisa bertahan dari pemerintah terkait dengan kondisi yang serba uncertain kayak sekarang gitu dan akan seperti apa nanti ke depannya? Jadi apapun kondisinya ya kita harus siap semua lah gitu ya. Yang terpenting sebenarnya gini, kalau untuk pangan ya itu kan
terutama bahan pokok penting itu kan ada diatur oleh pemerintah ya, baik HET-nya maupun harga acuan pemerintahnya. Atas batas bawah. Nah, kemudian yang menjadi utama itu kan harga yang di pasar-pasar turunan. Iya. Menurut kami adalah yang paling terpenting adalah harga di pasar induknya sendiri. Kalau sudah harga di pasar induk itu melebihi dari HET atau HAP, otomatis harga di pasar-pasar turunan itu Akan naik akan lebih juga. tinggi. Ya, oleh karenanya sangat penting ya bagi kita semua, yaitu tadi sektor transportasi. Iya, Karena sektor transportasi itu sangat mempengaruhi dari harga gitu, baik harga apapun lah ya, Iya. harga bahan pokok, harga bahan industri dan sebagainya. Baik. Nah, ya kita ini proses menunggu ya, mudah-mudahan pemerintah memberikan Insentif formula baru. khusus lah atau intens baru untuk bisa bagaimana harga-harga itu bisa dikendalikan dengan baik. Iya, jangan sampai nanti harga pasti bertahan meskipun udah nggak lebaran lagi nih. Betul. Karena ongkosnya tinggi, impor juga makin tinggi gitu kan. Betul. Makin ribet nanti di pasar. Kita juga kaum menengah lagi-lagi tertekan gitu. Jadi belinya suka selektif. Tadinya beli jeruk apa, sekarang jadi belinya jeruk nipis semua gitu. Agak susah gitu. Dua-duagnya tetap ada di pasar gitu. Agak pada dasar induk ya. Oke. Sekarang ke Pak Jimmy. Pak Jimmy gimana Pak Jimmy untuk menjaga ini semua gitu? Apalagi juga sektor retail kan salah satu yang pastinya benar-benar terdampak dengan kondisi global saat ini dan menjaga daya beli masyarakat, menjaga sustainability dari retail juga menjadi penting di sini. Gimana Pak? Iya Mas Rudi, kalau kita bicara retail itu kan kita bagian daripada supply chain kan, Iya. mata rantai pasok. rantai Jadi kita nggak berdiri sendiri, Iya. kita menjembatani antara produsen kemudian pedagang besar dan seterusnya sampai ke eceran baru Iya. nyampe ke Iya. konsumen. Iya. Nah ini banyak sekali nih faktor-faktornya gitu. Tadi kan transportasi dan logistik itu berpengaruh kan, distribusi. Nah satu yang penting adalah ketersediaan daripada barang. Karena kalau ketersediaan barang terutama bahan pokok ya, kita ada kelangkaan segala macam otomatis tuh nanti berpengaruh pada harga. Iya. Nah kalau harganya naik itu kembali lagi nanti spendingnya harus diatur lagi. Sementara tadi kan konsumen kan sekarang ini masyarakat kan sangat terbatas gitu ya. Harus lebih bijak dalam pengelolaan keuangannya. Nah jadi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga bukan hanya di retail aja, semua sektor nih, logistik, distribusi, sampai juga produsen, sampai juga dengan import itu juga penting karena kembali lagi produsen ini masih banyak tergantung kepada bahan-bahan material dari luar gitu, sehingga kalau misalnya harga dari luarnya naik, terus transportasinya naik gitu kan, itu kan otomatis. Nah ini perlu kita duduk sama-sama, karena bagian daripada ekosistem yang memastikan bahwa supply chain ini smooth dari ujung ke ujung. Jangan sampai nanti yang terakhir itu kan nerima kan konsumen kan, Iya. dan konsumen taunya kan maunya barang itu ada. Kapan aja bisa terjangkau, harganya juga make sense gitu. Sejauh ini dari koordinasi dengan pemerintah gitu untuk menjaga alur distribusi supaya tetap make sense, seperti apa Pak Jimmy? Gitu? Sementara sih kita koordinasinya bagus, artinya Kemenko Perekonomian, kemudian Kementerian Perdagangan cukup kuat lah kerjasama sama kita. Nah ini kan yang paling penting kan nanti di belakangnya, di ujungnya kan. Iya. Ketok palunya. Ketok palunya gitu dan pemerintah daerah juga. Karena apa? Ini jangan sampai nanti kalau Jakarta mungkin lebih tidak sensitif ya, tapi kalau di daerah-daerah yang distribusinya itu tidak semudah kalau misalnya kita di Jakarta, ini kan begitu ada kenaikan transportasi, logistik, biaya logistik, langsung berasa gitu. Ini yang kita harus betul-betul hati-hati, jangan sampai nanti ada kebijakan-kebijakan yang justru membuat harga-harga sampai di tingkat konsumen di daerah itu justru naik gitu. Nah ini daerah aja mahal apa di Jakarta, aja pikir kayak gitu. Iya. Padahal kalau kita bicara daya beli, daya belinya itu kuatnya justru di Jakarta. Gitu. Iya. Sementara kalau kita bicara mengenai harga-harga dan ketersediaan di daerah itu justru lebih rentan gitu. Nah ini yang kita harus jaga sama-sama. Karena kita kan nggak mau Jakarta atau Jawa sentrik aja. Ini kan Indonesia kan banyak pulau gitu kan. Kalau Pak Sumanto sih bisa jaga di Jakarta gitu. Tapi teman-teman yang lain kan kita harus juga pastikan gitu. Saya langsung ke Mas Dipo. Mas Dipo gimana Mas Dipo melihat ini semua gitu? Karena kalau sama-sama kan, oke lah pemerintah sekarang masih memiliki bantalan-bantalan. Tapi sampai kapan itu menjaga ini semua dengan fiskal yang terbatas, mungkin berkurang saat ini gitu. Pengeluaran juga makin besar. Ada porsi-porsi program yang besar yang harus dikeluarkan pemerintah gitu. Tapi sebenarnya ada nih
sisi-sisi fundamental yang harus dilakukan pemerintah terlebih dahulu, misalnya saya nggak tahu nih, Mas Dimo, apakah perlu ada diversifikasi anggaran ke mungkin ke insentif yang emang diinginkan oleh sektor-sektor yang seperti transportasi, pangan, atau yang gimana, Mas? Ya, itu very spot on sih, Mas Ruli. Jadi kita perlu ingat ya, misalnya hari ini perang Iran berakhir, iya kan? Karena si kapal-kapal itu belum pada berangkat, iya kan? Jadi harga minyak bakal tetap berlanjut karena ada backlog kan yang belum terpenuhi dan kapasitas sudah maksimal. Jadi misalnya perang Iran pun berakhir hari ini, ya kan? Harga minyak akan terus tetap tinggi gitu dan cukup lama ya. Jadi ini sangat berat buat kita. Kalau menurut saya rekomendasi sebenarnya cukup clear ya. Jadi yang pertama, kalau untuk yang non subsidi solar dan petrolite itu tidak boleh naik. Karena itu multiplier efeknya sangat-sangat bahaya buat industri transportasi dan macam-macam. Untuk BBM yang non subsidi, Pertamax itu naik tapi bertahap. Jadi nggak langsung gede gitu, kayak bertahap aja. Lihat situasi, lihat kondisi, ya kan? Karena again kelas menengah juga sangat berhati-hati, ya kan? Sangat berhati-hati dalam spendingnya. Lalu yang ketiga menurut saya yang penting sekali, Indonesia nih harus komit bahwa kita defisit itu tetap di bawah 3%. Itu penting sekali. Tapi sejauh mana komitmen bisa dilakukan mengingat kondisi saat ini? Iya, well itu kan loncat dikit ya, ke peringkat global itu kayak misalnya Moody's dan Fitch, kan mereka sudah memberikan warning soal ini ya, iya kan, dan concern mereka sebenarnya sangat valid. Jadi kalau kita lihat misalnya program-program prioritas itu tuh lebih dari 50% dari APBN 2026, ya kan, dari Kopdes, MBG, kesehatan dan macam-macam. Menurut saya tadi itu memang harus ada realokasi anggaran, Mas, ya kan, minimal cut beberapa program ini 30-50%, karena gimana pun juga dengan di-cut 35% itu sebenarnya dampaknya masih besar kan. MBG masih bisa jalan, Kopdes masih bisa jalan, program ini masih jalan. Dan lebih penting lagi, kalau kita meng-cut program-program prioritas ini, sebenarnya kita memberikan sinyal ke pasar dan pelaku ekonomi bahwa ini pemerintah concern mengenai hal ini. Iya kan? Jadi kalau kita lihat mungkin di pasar modal kayak MSCI itu cepat banget ke pemerintah langsung ganti ketua OJK, ganti ya. Tapi yang pemeringkat rating yang lebih fundamental ini, si Moody's dan Fitch dan S&P, itu kan kita sebenarnya ada jangka waktu 18-24 bulan semenjak warning mereka. Dan kita santai-santai aja nih pemerintah gitu. Ini sebenarnya kesempatan ini dengan harga minyak naik adalah kesempatan kita buat realokasi gitu. Sense of crisis. Dan itu memberikan signal, lebih penting memberikan signal ke pasar bahwa oh pemerintah ya mungkin ada kayak telan ludah sendiri ya. Tapi itu baik menurut saya. Jadi pemerintah mendengarkan. Dan masyarakat awam akan lebih appreciate. Iya, kita kan pengertian ya orang Indonesia, jadi kita memahami, jadi oh iya dia peduli gitu. Ya, ini menarik dialog kita pada malam hari ini. Kita berharap yang terbaik, kondisi ke depan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Lebaran ini semuanya baik, semuanya kuat gitu ya. Masih terus bisa sustain sampai akhir Lebaran nanti dengan adanya mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan bagaimana menjaga perekonomian kita saat ini. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Pak Sumanto, terima kasih Mas Dipo, terima kasih sudah hadir di Ekonomik malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomik, dan tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, pamit, terima kasih dan selamat Idul Fitri 2026. Terima kasih ya Pak.